Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anggreni Arifah Zahra. Aku Bintang Ramadhani. Aku Salazara Putri Sirait. Gua Damar Dwi Putra, gua Muhammad Fadilah, dan gua Muhammad Fajril. Kita dari kelompok Berbisa. Bersama kita bisa. Hai berbisa, marilah kita mencoba untuk berkarya bersama-sama. Ayolah temanku, janganlah engkau ragu. Kita yakin bisa, bersama kita bisa. Berbisa, Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita dari kelompok Berbisa. Bersama kita bisa. Halo guys, hari ini kita mau melakukan observasi. Yang tepatnya ada di Star Farm di Ciherang. Yuk kita yuk. Guys, kita udah nyampe. Oke guys, jadi sekarang kita udah nyampe di Tarpam. Perkenalkan, nama aku Bintang Ramadhani dari kelompok Berbisa. Nah, sekarang aku itu sama Kak Agung. Ya, halo, nama saya Agung dari PT Bintang Ramadhani atau Tarpam Internasional, yakni adalah salah satu peternakan sapi yang ada di Kabupaten Bogor. Peternakan ini, jadi ini adalah bisnis atau peternakan turun-temurun yang mana awalnya ini berdiri tahun 2007. Gitu. Jadi turun-temurun yang berdirinya ini 2007, dari 2007. Kalau manfaat ekonomi ya, nah manfaat ekonomi dari peternakan ini selain memperbesar industri peternakan, kita juga bisa memenuhi kebutuhan hidup hingga mencapai kesejahteraan dalam kehidupan melalui industri peternakan ini. Oke, siapa saja orang yang terlibat dalam usaha ini? Mungkin yang pertama dalam mengurus sapinya mungkin ya. Dalam mengurus sapinya itu mungkin dari satu blok kandang sapi itu bisa terisi dari 20 bahkan 30 ekor sapi. Ini bisa diurus atau biasa dikasih makan atau diurusin sama 2 sampai 3 orang anak kandang. Nah, kalau untuk bagian yang ngarit, bagian yang lain-lainnya itu beda lagi gitu. Namun biasanya untuk mendekat Idul Kurban itu, Idul Adha ya. Nah, untuk Idul Adha sendiri itu makin banyaknya kapasitas sapi yang datang dan makin banyak juga orang yang diperluin buat ngurusin si sapinya gitu. Kalau teknologi yang dibutuhkan, mungkin salah satu teknologi yang dibutuhkan mesin ya. Mesin apalagi buat pakan. Nah, mesin pakan itu salah satunya namanya itu adalah mesin pengaduk pakan ternak kayak gitu. Nah, selain mesin pengaduk pakan ternak, ada juga untuk mesin cacah. Nah, itu buat rumput-rumput yang masih kasar. Jadi rumput-rumputnya itu nanti dimasukin mesin dan bakal halus dengan sendirinya gitu, dengan dimasukin ke mesin itu. Sistem metode yang dilakukan, metode yang seperti metode pemberian makan, perawatan sapi, kebersihan kotoran dan lain sebagainya. Oke, untuk di sini karena kita sistemnya di sini penggemukan, metode yang kita pakai itu metode 40-60. Maksud dari 40-60 itu adalah 40% pemberian rumput dan 60% pemberian konsentrat. Jadi 40 banding 60. Dan untuk perawatannya sendiri ini kita masih memakai perawatan standar perawatan pada hewan ternak gitu, dimandikan setiap hari, dikasih makan yang sangat cukup gitu, dikasih juga vitamin-vitaminnya. Udah, itu aja.
kalau untuk material yang dibutuhkan ya kita di sini pakai juga seperti untuk pakannya kita pakai ampas tahu, kita pakai kulit singkong, kita pakai rumput itu udah pasti, kita pakai konsentrat, terus kita pakai ada juga bungkil sawit, ampas kurma kita juga pakai sih gitu. Jadi banyak melibatkan material-material pakan gitu, nggak cuma satu atau dua jenis material pakan aja. Dampak lingkungan ya mungkin yang pertama itu ada dari iklim atau cuaca gitu ya, karena mungkin kalau terlalu sering hujan gitu sapi juga ada yang maksudnya nggak semua gitu, ada juga sapi yang seperti manusia gitu, kalau misalkan terlalu sering hujan ada juga sapi yang bisa pilek, ada yang batuk-batuk juga. Namun untuk kendala-kendala yang terjadi di peternakan sih paling ini ya penyakit. Nah, untuk penyakitnya sendiri gitu, penyakit-penyakit yang terjadi di kandang gitu salah satu yang menjadi kendala kita di peternakan. Terlebih itu ada kemarin tuh ada penyakit yang seperti LSD, virus-virus LSD, virus-virus PMK juga itu menjadi salah satu kendala kita di kandang kayak gitu. Nah, kalau buat target pasarnya sendiri, ini kita lebih menargetkan ke konsumen atau elemen masyarakat yang menengah ke atas, khususnya yang mau beribadah kurban gitu. Oke, kalau strategi promosi yang kita lakukan tuh yang pertama kita pakai sosial media ya, yang buat ngebangun brand awareness kita gitu, ngebangun brand awareness kita pakai misalnya kita Instagram, kita pakai juga, selain itu kita juga pakai Facebook ad, kita pakai WA marketing kita apalagi. Jadi lebih ke digital marketing sih mungkin ya. Nah, untuk sumber modalnya sendiri, selain kita memang tadinya modal sendiri, kita juga melibatkan modal dari investor kayak gitu. Oke, rencana kedepannya untuk mengembangkan peternakan ini, yang pertama sih mungkin kita akan selalu terus memperbesar kapasitas dari peternakan ini ya. Entah itu kita memperbanyak dari segi populasi, entah itu kita memperbanyak dari segi kandang, kapasitas kandangnya kayak gitu. Jadi makin ditambah lagi sih, entah itu dari hewan ternaknya maupun kapasitas kandangnya. Jadi kita bisa juga menambah atau memperluas target pasar sendiri. Ada fun fact nih guys, ternyata artis terkenal seperti Fadel Jaidi dan Irfan Hakim juga pernah berkunjung dan membeli sapi ke tempat ini loh. Oke, cukup sekian wawancara dari kami. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.